Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menguatkan kita di saat kita akan beristirahat malam. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan berbagai-bagai aktivitas kami. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh memasuki malam untuk beristirahat. Namun sebelumnya kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menyertai, menuntun kami. Sebelum kami merenungkannya, Tuhan yang mempersiapkan menolong kami dalam hati, pikiran, supaya kami sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan terkurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil tema buat kita tentang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dari awal perjalanan manusia, kita mengetahui bahwa Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Dari alam semesta, kita mengerti kemahakuasaan Allah. Namun kita selaku umat manusia memerlukan keterangan yang lebih jelas untuk dapat mengerti dengan sungguh tentang Allah dan bagaimana hubungan kita dengan Dia. Untuk itulah Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui firman-Nya. Sebagaimana mula-mula tercantum dalam hukum Taurat, kemudian ditambah dengan kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur, sehingga seluruh perjanjian lama disediakan bagi kita untuk mengenal Allah. Namun kenyataannya, perjanjian lama belum sempurna untuk menjelaskan
bagaimana hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu pernyataan Allah yang sangat indah difirmankannya adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia telah menjadi miliknya dan berhak menerima janji, yaitu Roh yang memberi hidup yang kekal. Setiap orang yang beriman kepada Kristus, dialah anak-anak Allah yang bukan diperanakan menurut daging, tetapi menurut roh. Ada dua pengertian anak dalam firman Tuhan. Yang pertama itu adalah teknon. Teknon itu adalah menyatakan seorang anak yang lahir dalam satu keluarga melalui cara kelahiran biasa. Jadi, anak-anak kita yang lahir di rumah, yang dikandung oleh istri, lahir sebagaimana biasa, itulah teknon. Yang kedua adalah huyo. Huyo itu menjelaskan status orang atau seorang anak yang pada waktu tertentu secara legal, menurut hukum, dinyatakan sebagai anak resmi yang berhak dalam lingkungan bapaknya. Jadi, huyo adalah keadaan status kita di hadapan Tuhan. Sebab oleh iman kepada Kristuslah yang menetapkan kita sebagai anak. Kita tidak lahir sebagaimana seorang anak di rumah dari Allah. Jangan sampai muncul pertanyaan siapa istrinya, kan begitu. Tetapi kita atau keberadaan kita sebagai anak adalah dalam konteks huyo. Kita diadopsi, diangkat oleh Allah menjadi anaknya, dan secara legal menurut hukum kita berhak untuk menerima janji Allah. Nah, dalam hal inilah status kita itu resmi bahwa saya adalah anak Allah. Saudara-saudara juga adalah anak Allah. Sehingga kita semua memanggil Allah itu adalah Bapa. Menyatakan kedekatan kita kepada Tuhan oleh karena status kita sudah diadopsi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dipersatukan dengan Kristus yang Maha Kudus, dikatakan melalui baptisan. Itu berarti kita sudah menjadi milik kepunyaan Kristus. Aku bukan lagi milikku, tetapi aku adalah milik Kristus. Dalam hal ini Paulus memberi gambaran bahwa orang yang dibaptis itu seperti seseorang yang mengenakan pakaian. Dan pakaian itu adalah Yesus Kristus, sehingga kita sudah berada dalam Dia, menjadi satu dengan Dia. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan sosial. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik seorang hamba, baik seorang yang merdeka, semua punya hak bicara tanpa diskriminasi. Namun, ya harus kita sadari ya, harus dalam konsep sopan, santun, dan rendah hati. Ya, walaupun kita sudah tidak punya perbedaan, tapi harus memiliki konsep sopan santun dan rendah hati. Untuk itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui firman ini dua hal yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama, Paulus menekankan kepada kita semua umat Kristen agar kita ambil bagian dalam diri Yesus Kristus. Menjadi satu dengan Dia, berada dalam Dia, sebagaimana kesatuan anak dan bapaknya. Paulus berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, yang kedua yang perlu kita renungkan bersama. Demikianlah juga dengan gereja. Harus bersifat universal. Tidak boleh menentukan atau menetapkan sendiri-sendiri pengajarannya, karena gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Jadilah anggota-anggota gereja yang hidup, karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji dan beroleh kehidupan yang kekal. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami pelaku-pelaku yang setia, yang hidup menunjukkan kesatuan kami dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan beristirahat malam. Tuhan yang akan menjaga kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan penuh kekuatan yang baru. Inilah doa dan harapan kami Bapa di surga, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.